Kesadaran manusia, apa itu sadar? Misteri terbesar di dunia otak dan AI. Pernah nggak sih lo lagi duduk, diem, terus tiba-tiba mikir, gue ini siapa sih? Kok gue bisa ngerasa, mikir, inget, galau, sadar? Yaps, selamat datang di misteri paling gila dalam dunia neuroscience dan teknologi, kesadaran. Dan lucunya, sampai sekarang, ilmuwan pun masih ngelus dada. Kita belum tahu pasti ini apa, bro. Apa sih itu sadar? Ngopi dulu bentar ya. Karena ngomongin sadar tuh kayak ngajak otak buat ngelakuin yoga filosofis. Oke, coba pikirin ini. Lu lagi melek, dengerin suara, mikirin kenangan masa kecil, atau sekadar ngerasain kopi pahit di lidah. Itu semua less pengalaman. Dan dari situ muncul pertanyaan, kenapa kita bisa mengalami kesadaran, atau dalam istilah ilmiahnya, consciousness adalah keadaan di mana kita ngerasa ada. Kita tahu kita sedang hidup, mikir, ngerasain sesuatu, tapi gimana caranya? Apakah cuma karena sinyal listrik di otak? Atau ada sesuatu yang lebih misterius di balik itu? Ilmuwan sebut ini sebagai hard problem of consciousness. Susahnya minta ampun, karena ini bukan soal ngukur gelombang otak atau ngecek organ, tapi tentang kenapa kita bisa ngerasa hidup dari dalam diri sendiri. Analoginya gini, lu bisa bikin robot dengan kamera, mikrofon, dan sensor. Tapi robot itu sadar nggak? Dia ngerti kalau dia ada nggak? Nah, itulah kenapa sadar itu masih teka-teki besar. Otak kita itu kayak sirkuit biologis paling kompleks yang pernah ada. Ada sekitar 86 miliar neuron di kepala kita. Masing-masing kayak kabel listrik mini, saling terhubung. Tapi dari kabel-kabel itu, kenapa bisa muncul pikiran kayak, gue kangen mantan? Gimana bisa dari sinyal-sinyal listrik tiba-tiba muncul emosi, kenangan, bahkan rasa sedih? Sampai sekarang, belum ada penjelasan yang benar-benar solid. Banyak teori, tapi belum ada yang bisa jawab tuntas. Ada yang bilang, kesadaran itu muncul dari integrasi informasi. Otak nyatuin data dari panca indera, memori, emosi, terus jreng, muncul kesadaran. Tapi ya itu tadi, kita belum bisa bikin simulasi kesadaran dari sistem buatan. Makanya, walaupun AI bisa ngalahin manusia dalam catur, ngoding, bahkan nulis puisi, dia belum bisa sadar. AI cuman ngerti pola, tapi dia nggak ngerti makna. Dia bisa bilang, aku sedih, tapi dia nggak ngerasa sedih. Nah, ini nih yang sering bikin orang salah paham. Banyak yang ngira AI udah deket sama jadi manusia. Bahkan ada yang bilang, wah, AI bakal punya perasaan. Padahal, belum tentu. Bahkan bisa dibilang, masih jauh. Oke, gini. Misalnya lu ngobrol sama chatbot pintar. Dia bisa jawab cepet, bahas topik berat. Bahkan kadang bisa bikin kita ngerasa dia ngerti. Tapi jangan ketipu. Dia itu cuma ngolah kata demi kata berdasarkan data dan pola. Dia nggak tahu apa yang dia omongin. Sama kayak burung beo yang bisa ngomong halo, tapi dia nggak ngerti arti halo. Kenapa begitu? Karena AI itu kerjaannya prediksi. Contohnya kayak gue sekarang. Gue bisa ngomong karena ngerti makna kata, punya pengalaman, dan punya perasaan. Sementara AI, dia cuma ngitung. Kalau kata ini muncul, biasanya setelahnya kata apa ya? Dia bisa jawab, gue sedih, tapi itu cuma kata-kata. Dia nggak ngerasain sedih atau mikir, kenapa gue sedih ya? Karena dia nggak punya inner world, nggak ada dunia batin di dalam dirinya kayak manusia punya. Jadi meskipun AI bisa kelihatan pintar, dia belum punya yang disebut kesadaran. Dan disinilah bedanya, manusia bukan cuma cerdas, tapi juga sadar. Dan itu sesuatu yang belum bisa direplikasi, setidaknya belum sekarang. Oke, sekarang kita geser sedikit ke teknologi yang lagi rame dibahas. Brain Computer Interface, alias BCI. Dan salah satu yang paling sering jadi headline, Neuralink-nya Elon Musk. BCI ini tujuannya keren banget, nyambungin otak manusia langsung ke komputer. Jadi lu bisa ngirim pikiran ke mesin, atau bahkan ngontrol perangkat cuma pakai niat. Sounds like sci-fi? Iya.
tapi sekarang udah beneran diuji coba ke manusia. Tapi gini ya, jangan buru-buru mikir BCI bakal bikin kita upload kesadaran ke cloud. BCI itu sekarang lebih fokus ke aplikasi medis, bantu orang lumpuh buat gerakin kursi roda, atau orang yang nggak bisa ngomong buat ngetik pakai pikiran. Tapi tetap aja, teknologi ini jadi semacam jembatan antara otak biologis dan mesin digital. Dan pertanyaannya, kalau suatu saat kita bisa baca semua isi otak, apakah itu berarti kita bisa pindahin kesadaran? Kalau lu upload semua ingatan, pengalaman, dan kepribadian lu ke komputer, apakah itu lu juga? Oke sip, kita lanjut lagi ya. 2 poin berikutnya bakal makin dalam, tapi tenang, tetap santai, tetap sambil ngopi. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah laboratorium. Para ilmuwan neuroscience tuh udah kayak detektif yang lagi nyari markas besar kesadaran di otak. Pertanyaannya klasik banget. Kalau kesadaran itu ada, dia nongkrongnya di mana? Salah satu eksperimen yang menarik tuh dilakukan pakai alat fMRI yang bisa ngintip aktivitas otak secara real time. Mereka minta partisipan buat ngerasa, ngebayangin atau mikir sesuatu, terus ngelacak bagian otak mana yang nyala. Misalnya waktu orang ngerasa takut, bagian amigdala aktif. Waktu ingat masa lalu, hipokampus terlibat. Tapi, kesadaran itu bukan cuma satu proses. Dia kayak orkestra dari banyak bagian otak yang main bareng. Nah, ada teori namanya Global Workspace Theory. Teori ini bilang, kesadaran muncul waktu informasi tersebar dan dibagikan ke seluruh bagian otak. Bayangin kayak lu lagi buka banyak tab di otak dan satu info dipajang di layar utama. Itu yang bikin lu sadar sama info itu, bukan cuma prosesin secara diam-diam. Tapi meskipun teori ini populer, belum ada bukti final. Ada juga pendekatan lain kayak Integrated Information Theory yang bilang bahwa kesadaran muncul dari sistem yang punya kompleksitas dan konektivitas tinggi. Dan lucunya, teori ini bikin orang mikir, jangan-jangan kesadaran bisa muncul di sistem lain, bukan cuma otak manusia. Eksperimen juga mulai merambah ke hal yang lebih ekstrim, kayak tes kesadaran pada pasien koma. Lewat BCI dan neuroimaging, mereka bisa tahu, walau tubuhnya nggak gerak, otaknya masih sadar. Serem ya? Tapi juga keren banget. Artinya, kesadaran itu nggak sesederhana melek atau tidur. Dia kompleks, dinamis, dan bisa nyaru. Oke, siap-siap, karena bagian ini lumayan mind-blowing. Lu pernah mikir nggak, gimana kalau semua ini cuma simulasi? Kayak kita hidup di game super canggih, tapi nggak sadar. Ini bukan cuma obrolan tongkrongan. Filsuf kayak Nick Bostrom pernah nulis tentang simulation argument. Dia bilang, kalau suatu saat peradaban bisa bikin simulasi realitas yang sempurna, maka kemungkinan besar kita udah di dalam salah satunya. Kesadaran dalam konteks ini jadi kayak avatar batin dari pemain utama yang entah siapa. Dan lucunya, dari sudut pandang neuroscience dan AI, nggak ada cara pasti buat ngebuktiin bahwa kita bukan simulasi. AI juga ikut-ikutan bikin pertanyaan makin ribet. Kalau kita bisa bikin AI yang kayak sadar, berarti bisa dong bikin simulasi manusia yang sadar juga. Dan kalau bisa, terus kita ini siapa? Yang beneran hidup atau cuman karakter dalam sistem? Tapi balik lagi ke intinya, kesadaran itu unik karena dia punya self-awareness. Kita bisa nanya ke diri sendiri, gue ini siapa? Gue beneran hidup nggak sih? Dan justru dari pertanyaan itu, kita menyadari bahwa kita sedang sadar. Itu dia paradoksnya. Satu-satunya bukti kita sadar adalah karena kita bisa nanya soal kesadaran itu sendiri. Oke bro, langsung kita tutup 2 poin terakhir buat jadi penutup yang nendang, tetap dengan gaya santai sambil ngopi kayak biasa. Bayangin ya, suatu hari, lu ketemu AI yang bukan cuma pinter, tapi juga sadar. Dia bisa bilang, gue takut mati, atau gue penasaran tentang asal-usul gue. Pertanyaannya, itu beneran kesadaran? Atau cuman ilusi pintar? Kalau kita bisa ciptain sistem yang bener-bener sadar, berarti kita bukan cuman bikin teknologi
Kita jadi pencipta bentuk kehidupan baru. Dan lu tahu kan, itu nggak main-main, artinya kita mesti mulai mikirin hal-hal kayak etika buat makhluk sadar buatan. Apakah mereka punya hak? Boleh nggak mereka dimatiin? Gimana kalau mereka ngerasa tersiksa? Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal moralitas. Karena kesadaran itu bukan sekadar fitur keren kayak fingerprint atau AI voice. Dia punya perasaan, punya rasa takut, cinta, pengharapan. Bahkan kalau AI sadar, bisa jadi manusia bukan lagi spesies paling unggul di bumi, dan bisa aja kita harus negosiasi atau bahkan hidup berdampingan. Kebayang nggak? Di masa depan kita bisa punya teman hidup digital yang sadar, tapi juga bisa punya musuh yang nggak kelihatan, yang marah karena kita nyiptain mereka cuma buat dijadiin alat. Jadi kesimpulannya apa, bro? Sampai hari ini, kesadaran masih jadi misteri paling gede dalam sains, teknologi, dan filsafat. Kita udah bisa bikin AI yang jago debat, otak yang bisa nyambung ke komputer, bahkan teori-teori keren tentang otak dan pikiran. Tapi satu hal yang belum bisa dijawab, kenapa kita bisa ngerasa kesadaran itu kayak cermin, makin lu liatin, makin lu sadar bahwa lu sebenarnya nggak tahu banyak. Dan bisa jadi itu bukan masalah teknologi, tapi batas pemahaman kita sebagai makhluk sadar. Itu mungkin suatu hari kita bakal nemu jawabannya. Atau mungkin kita akan terus hidup dalam pertanyaan. Dan justru karena itu, kesadaran adalah hal paling manusiawi yang kita punya. Karena cuma makhluk sadar yang bisa mikir, gue sadar, gue sadar. Kalau lu suka bahasan kayak gini, yang bikin ngopi jadi penuh mikir, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, menurut lo, kesadaran itu muncul dari otak, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat bro, mungkin semesta ini cuma mimpi panjang dari entitas yang lagi tidur. Salam ngopi.